akan seperti apa komitmen penguatan anti korupsi dari ketiga capres? Sudah bergabung secara daring ada perwakilan dari masing-masing paslon. Ada Bang Saud Situmorang terhubung melalui sambungan telepon, perwakilan dari Timnas Amin. Kemudian juga ada Mas Dave Laksono dan kami juga masih menunggu Mas Tama Langkun untuk bergabung juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Saya sapa dulu, selamat malam Bang Saud dan juga Mas Dave. Selamat malam, gimana kabar? Sehat? Sehat, terima kasih. Baik, supaya urut dan karena sudah hadir juga, sudah bergabung melalui sambungan telepon, kita ke Bang Saud Situmorang terlebih dahulu. Bang Saud, sebenarnya kan ketiga capres sudah memaparkan visi misi pemberantasan korupsi di debat pertama. Namun KPK mengatakan masih kurang konkret, belum spesifik. Apakah nantinya akan ada poin kebaruan yang disampaikan dalam acara malam ini dari Timnas Amin? Semuanya kan sudah ada di dalam beberapa di media juga sudah disebutkan mengenai 100 hari pertama ya. Di antaranya apakah itu nanti dengan Perpu atau dengan apapun yang pasti mengembalikan Undang-Undang KPK. Pada bagian lain kan kita punya target. Bahwa indeks persepsi korupsi kita yang ruwet ini kan kita dapat 34 itu kan banyak yang diukur ya. Perilaku polisi, perilaku tentara, perilaku pegawai negeri, perilaku petugas pajak, perilaku presiden, perilaku DPR, perilaku semua kita yang di Indonesia kan dinilai digabung dapat 34. Kemudian kita punya target tahun 2029 itu bisa jadi 46, hopefully bisa sampai 50. Apa yang harus diperbaiki semuanya? Oleh sebab itu kompleksitas itu memerlukan seorang yang memiliki integritas yang sustain. Jadi saya di TV sebelah di debat orang, apa sih integritas, nggak ada variabelnya. Nah, integritas nggak dipahami. Integritas itu kan sesuai yang ucapan, pikiran, dan tindakan ketika kampanye kemudian direalisasikan dalam program. Jadi kalau kita lihat presiden kita dari presiden pertama sampai presiden ketujuh ini kan cuman ya selalu hanya retorika, tapi rakyat kita seperti gitu aja. Pertumbuhan ekonomi rendah, inefisiensi. Terus kemudian kalau kita bicara penegakan hukum dan seterusnya, yang saya bilang kaitannya dengan hakim, jaksa, dan seterusnya. Jadi itu kompleksitas itu memerlukan sebuah upaya yang komprehensif dan basically pedang pemberantasan dipegang oleh presiden. Jadi kalau hari ini hanya bicara 10 menit membahas itu, tentu tidak bisa. Katakan mereka sampai besok atau sampai minggu depan itu juga nggak bisa. Karena yang jadi penting itu kan bukti. Ya. Jadi kita nggak lagi bicara bagaimana orang yang integritasnya tidak bisa dibuktikan dengan tindakannya. Oleh sebab itu, ketika kita melihat ada upaya pencegahan dan penindakan itu nanti kombinasinya harus dilakukan dengan baik. Nah, bagaimana kita bisa membuat hukum yang menjadi setara, hukum yang kemudian berlaku buat semua orang dan tidak melakukan tebang pilih dan tidak cawe-cawe. Dan oleh sebab itu, kalau kita bicara bagaimana juga memilih pemimpin KPK bisa jadi juga nanti itu akan menjadi perdebatan. Jadi kalau kita kembalikan ke undang-undangnya nanti, tentunya undang-undang itu ketika kemudian dibuat perpu akan ada banyak detail-detail yang harus kita lakukan. Contohnya ketika kemudian Firly Bahuri mau dikenakan pasal 36 kan dia berdebat apa yang definisi sejak kapan ditangani. Jadi ada banyak detail-detail yang harus dilakukan. Yang kalau saya pikir nggak bisa dilakukan hanya malam ini aja. Malam ini hanya komitmen, penegasan, bahwa nanti kita bisa buktikan siapa 3 calon ini, siapapun yang jadi, hopefully itu tentu Anies Rashid Baswedan, saya menganggap dia yang passion, strong desire untuk memberantas korupsi. Jadi itu yang penting saya pikir. Itu baik. Dulu Mbak. Baik, sudah bergabung juga bersama kami Mas Tama Langkun, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Mas Tama. Halo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Tapi sebelum ke Mas Tama, supaya urut kita ke 02 dulu ya. Mas Dev, Prabowo Gibran menjadi satu-satunya paslon yang baik capres ataupun cawapresnya tidak pernah dipanggil oleh KPK. Apa yang ingin Anda sampaikan mengenai hal ini? Ya gini, pertama kita kan harus menegaskan bahwa paslon 02, Pak Prabowo dan Mas Gibran itu juga terdepan untuk memberantas segala macam tindakan korupsi. Dan juga di dalam kementerian yang Pak Prabowo pimpin ataupun juga di dalam pemerintahan yang Mas Gibran pimpin itu selalu mengutamakan untuk keterbukaan ataupun juga pemeriksaan yang berkala baik dari internal ataupun juga dari eksternal, dari BPK ataupun dari Inspektorat Jenderal sendiri. Dan juga apa hal yang dapat disampaikan ke publik pasti akan disampaikan. Oleh memang hal yang berkaitan dengan hal-hal sensitif seperti pertahanan negara.
Akan tapi mengenai penggunaan dana negara, pertanggungjawaban produk yang dibeli, ataupun juga penggunaan daripada setiap rupiah yang dianggarkan, itu selalu disampaikan semaksimal mungkin kepada masyarakat dan diperiksa secara terbuka agar tidak ada yang ditutupi. Dan juga ini adalah tahapan-tahapan yang kita lakukan, kita bangun. Karena ya kita harus bangun itu adalah mentalnya ya. Kita harus berpikir bagaimana membangun mental yang anti korupsi dari seluruh masyarakat Indonesia. Selama masyarakat Indonesia ini belum merevisi atau memperbaiki, merombak mentalnya, dan juga kesempatan itu masih tetap ada, nah itu pasti akan terjadi di berbagai macam lini masyarakat. Jadi selain daripada aturannya, undang-undangnya diperkuat, diperbaiki, ataupun juga disempurnakan, nah, tapi manusianya juga harus di-upgrade untuk bisa menolak dan juga bisa menjalankan roda pemerintahan dengan sepenuh hati. Begitu. Baik, Mas Dev, tadi saya sempat tanyakan kebaruan paparan visi misi dari 01 terkait dengan pemberantasan korupsi. Kalau dari 02, apakah akan ada hal baru yang disampaikan atau paparan lain yang disampaikan oleh Pak Prabowo malam hari ini? Nanti kita lihat pemaparannya seperti sejauh mana ya, baru bisa kita diskusi lebih dalam lagi. Baik, Mas Tama, kalau dari Mas Ganjar sendiri dan juga Pak Mahfud, seperti apa bentuk konkret visi misi penguatan anti korupsi yang akan disampaikan? Mbak Stefani, pemberantasan korupsi itu dimensinya adalah experience, bukan kemudian hanya omong-omong atau kemudian hanya wacana, tapi dia adalah orang-orang yang memang pernah bekerja untuk agenda pemberantasan korupsi. Jadi kalau bicara soal hal tersebut, tentu saja saya ada dalam posisi yang sangat yakin bahwa Ganjar Mahfud merupakan pasangan yang paripurna untuk menjalankan agenda-agenda dan kegiatan pemberantasan korupsi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Mbak, terkait dengan apa yang akan dikerjakan, tentu saja sudah kita jelaskan semua, sudah kita sampaikan semua dalam visi misi, karena dalam visi misi Ganjar Mahfud, pemberantasan korupsi itu merupakan pondasi. Jadi mau ada program apapun, itu pondasinya adalah anti korupsi. Karena omong kosong kemudian, kalau ada program-program bagus, tapi masih ada korupsi di pemerintahannya, tentu itu akan membuat semuanya menjadi tidak akan maksimal atau bahkan bisa berantakan. Jadi secara visi misi sudah ada, dan apa yang mau dijelaskan malam ini, itu semua sudah tertuang, dan saya sangat yakin waktunya nggak akan cukup kalau untuk menjelaskan semua visi misi yang sudah kita jabarkan dalam dokumen-dokumen yang kita sampaikan ke KPU maupun kepada masyarakat. Dan yang nomor 3, Mbak, ini yang paling penting selalu nomor 3, tentu saja agenda pada hari ini itu adalah sebuah ikatan yang akan dibangun oleh para paslon dengan KPK, dengan masyarakat. Jadi akan menjadi kunci kalau ke depan ternyata nggak komit sama anti korupsi, maka malam inilah kemudian janji-janji yang akan ditagih oleh masyarakat satu Indonesia. Bagaimana kemudian menguatkan pemberantasan korupsi? Saya rasa tentu saja regulasi kita perbaiki, KPK-nya kita perkuat, seleksi pejabat publiknya kita perbaiki, dan kemudian kita juga harus pastikan regulasi-regulasi anti korupsi semuanya terpenuhi sesuai dengan standar UNCIC atau Konvensi PBB melawan korupsi. Demikian, Mbak Stefani. Sangat panjang sepertinya pembahasannya. Tapi saya ingin kembali ke Bang Saud. Bang Saud, baik Pak Anies maupun Caimin sama-sama pernah diperiksa oleh KPK. Timnas Amin, apakah melihat ini sebagai sebuah handicap atau bisa merugikan pasangan Amin? Ya enggak lah, itu kan udah jelas eksposnya belasan kali ekspos itu kan nggak ketemu. Itu kan hanya trik orang-orang tertentu aja untuk manggil-manggil. Buktinya kan nggak ada apa-apa. 16 kali ekspos sampai kemudian harus mengembalikan Endar, terus ribut sama Karyoto, itu kan menunjukkan itu ada orang-orang yang punya potensi konflik kepentingan itu. Itu kan ada kaitan juga dengan posisi independensi KPK. Jadi no problem with it. Kita maju dengan sudah terbukti kok gagasan, narasi dan karyanya di DKI 80 triliun dana di DKI itu per tahun APBN ya. APBN yang nggak ada itu masalah. Bahkan dia dapat WTP yang nggak pernah dicapai oleh Pemda DKI sepanjang beberapa tahun ya kan. Jadi karakter integritas itu udah teruji, itu nggak ada kaitan dengan itu, nggak ada masalah dengan itu. Oleh sebab itu saya tetap percaya
bahwa 3 paslon ini yang memiliki passion, yang memiliki strong desire, yang memang ada kaitan dengan integritas, itu nggak ada lain kecuali Anies Rashid Baswedan. Rakyat Indonesia boleh percaya tentang itu. Baik, Mas Tama, saya ingin tanyakan hal yang sama. Pak Ganjar pernah diperiksa oleh KPK 2018 lalu. Bagaimana TPN Ganjar Mahfud melihat hal ini? Yang pertama, saya sangat yakin 100% bahwa masyarakat tidak akan terkecoh oleh frame kacangan yang seperti ini. Artinya soal diperiksa, kemudian dipanggil oleh KPK, itu kan juga banyak. Jangankan saya, Prof. Mahfud yang dipanggil KPK sebagai narasumber kan juga lain-lain. Nah, dalam kaitan perkara yang kemudian misalnya Mas Ganjar pernah dipanggil, kita bisa diskusi dengan berbagai macam dimensi. Surat dakwaan itu bilang bahwa Mas Ganjar itu adalah orang yang paling keras menentang atau mengawal, memonitoring proyek IKTP. Itu bunyi surat dakwaan. Kemudian keterangan dari penyidik, Mas Novel Baswedan menyatakan tidak ada keterlibatan Ganjar Pranowo dalam perkara-perkara yang kemudian pernah dipanggil, misalnya oleh KPK. Yang ketiga, Mbak, dalam putusan, dalam pengadilan dijelaskan sendiri oleh saksi bahwa Andi Narogong yang kemudian mengklaim pernah memberikan, itu secara resmi mengatakan tidak pernah menyampaikan atau memberikan uang kepada Mas Ganjar. Dan putusan pengadilan juga demikian mengatakannya. Jadi saya rasa frame-frame yang kemudian dibangun oleh media yang seperti ini, itu tentu tidak akan mengecoh pandangan masyarakat untuk tetap yakin bahwa Ganjar Pranowo, Mahfud MD merupakan pasangan yang paling paripurna untuk memberantas korupsi. Baik, kalau kita bicara mengenai pencegahan korupsi, saya ingin ke Mas Dev terlebih dahulu. Kalau secara hitung-hitungan jumlah kursi di DPR, 02 bisa dikatakan sebagai penentu bicara mengenai pembahasan RUU perampasan aset. Seperti apa komitmen 02 terhadap RUU perampasan aset ini? Ya, pokoknya segala macam hal yang untuk memastikan bahwa korupsi ini bisa diberantas, baik dari sisi individunya, sisi para pejabatnya, mentalitas masyarakatnya, sistem dalam pemerintahannya sendiri, dalam baik apakah itu dari penentuan barang, pelaksanaan tender, dan juga pemanfaatan daripada produknya, lalu juga perawatannya, hal yang bisa ada kesempatan untuk memberantas tindak korupsi, itu kita akan mendukung untuk ditutup. Nah, dan itu juga semuanya harus bersamaan dan dilakukan di semua lini. Itu yang tadi saya sampaikan. Nah, ini memang bukan pekerjaan mudah. Ini membutuhkan keseriusan dan juga komitmen. Bukan hanya komitmen politik, tapi juga komitmen real dari setiap anak bangsa untuk benar-benar serius bisa menjalankan ini. Karena pasti akan merugikan mereka yang selama ini menikmati. Jadi pasti akan ada switch atau change dari behavior ataupun juga dari sistem pemerintahan itu sendiri ketika pelaksanaan pemberantasan korupsi ini kita benar-benar secara serius kita jalankan. Baik, Bang Saud, menurut Anda seberapa penting kemudian RUU perampasan aset dalam upaya pencegahan korupsi dan seperti apa kemudian komitmen dari Paslon 01 untuk mewujudkan hal tersebut? Ya, itu penting ya, itu penting, dan itu sudah disebutkan bahwa itu prioritas, walaupun sebenarnya itu kembali lagi strong desire-nya tergantung pada Presiden. Anda kan tahu, itu kan Undang-Undang Perampasan Aset itu dimulai tahun 2008, dan setiap periodisasi DPR itu selalu masuk di prolegnas. Tahun 2008, hari ini tahun 2024. Anda bisa bayangkan bagaimana itu ngangkut begitu aja, karena tidak punya passion. Presidennya itu tidak punya passion yang sebelum, tidak punya strong desire untuk membenarin itu. Oleh sebab itu, sekali lagi, kalau kita bicara konsep-konsep itu juga belum tentu juga pelaksanaannya. Kita kan dulu pertama kali bikin PPATK begitu. Tapi hari ini, ketika PPATK mau mengungkap pun potensi serangan balik ya. Kita nggak tahu, hopefully berita beberapa hari ini tidak benar ya dikaitkan dengan LHKPN. Jadi artinya, lembaga apapun yang Anda bentuk di Republik ini, dulu kita belum ada yang namanya lembaga persaingan usaha, masih kayak begitu juga kaitannya dengan pengadaan lembaga pengadaan barang. Lembaga-lembaga itu, institusi-institusi dalam pemberantasan korupsi, kalau presidennya lemah atau presidennya bermasalah, presidennya tidak mempunyai kejujuran, kebenaran, keadilan, dan keberanian, apalagi berkeadilan, Anda hanya akan tersandung dari satu peraturan, dari satu undang-undang ke undang-undang lain. Oleh sebab itu, sekali lagi saya tegaskan, yang punya passion untuk menegakkan itu semua, Anies Rashid Baswedan.
Mas Tama, saat ini kan Cawapres 03 Pak Mahfud MD duduk sebagai Menko Polhukam. Apakah artinya sebenarnya Pak Mahfud punya bisa dibilang head start untuk bisa mewujudkan undang-undang perampasan aset? Atau seperti apa komitmennya dari Paslon 03 untuk mewujudkan RUU ini? Betul sekali, Mbak. Jadi saat ini memang juga beberapa kali berdiskusi, beberapa rekan-rekan di DPR pun juga kadang-kadang mengatakan bahwa itu masih di pemerintah atau tidak. RUU perampasan aset itu, Mbak, itu per 4 Mei 2023 dia sudah ada surpresnya. Artinya itu sudah siap untuk dibahas di DPR bersama dengan pemerintah. Jadi pemerintah dan DPR mudah-mudahan bisa segera membahas begitu ya. Dengan Prof Mahfud sebagai Wapres, saya rasa itu akan jalan sangat lancar. Karena memang secara pengetahuan, pengalaman Prof Mahfud yang paling mafhum terkait dengan RUU perampasan aset. Dan yang kedua, Mbak, kita juga lihat bahwa hari ini itu sudah menjadi kebutuhan. Angka 350-an triliun, angka di atas 300 triliun maksud saya, itu terkait dengan LHA atau laporan hasil analisis dari PPATK, dari transaksi yang mencurigakan, itu sudah jalan ada sekitar 186 triliun, itu perkara yang sudah di tahap penyelidikan. Dan itu ketua tim Satgasnya adalah Prof Mahfud. Jadi bicara soal gagasan, bicara soal konsep dan kerja nyata terkait dengan upaya-upaya pemulihan aset atau aset recovery itu sudah berjalan. Dan tentu saja Prof Mahfud itu orang yang paling berkepentingan secara kelembagaan begitu ya untuk RUU tersebut bisa disahkan. Karena ada banyak sekali loopholes yang kemudian itu nggak terjawab kalau RUU perampasan aset tidak disahkan. Misalnya ada pelaku korupsi yang kemudian dia belum diputus pengadilan, dia sudah meninggal, itu kan nggak ada instrumen hukumnya buat merampas. Nah, maka dari itu butuh RUU perampasan aset dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Jadi itu menjadi penting. Dan yang ketiga, Mbak, ini yang selalu paling penting, nomor 3, terkait dengan pembahasan RUU itu harus ada komitmen yang dibangun antara pemerintah dengan DPR RI. Antara kita, koalisi partai politik atau partai-partai yang bekerja sama memenangkan Pilpres itu untuk sama-sama mengawal ketika kemudian regulasi ini sampai di DPR nanti. Jadi saya rasa itu komitmen yang akan dijaga oleh pasangan Ganjar Mahfud, begitu juga dengan koalisi partai politik yang mendukung pemenangan Ganjar Mahfud. Baik. Demikian Mbak Stefani. Baik, Bang Saud, kalau melihat visi misi dari pasangan Amin ini sepertinya memang menitik beratkan pada bentuk pencegahan. Konkretnya akan seperti apa hal-hal yang dilakukan oleh pasangan Amin dalam bentuk pencegahan korupsi? Keseimbangan pencegahan dan penindakan ya. Kalau kita nggak bicara penindakan, tentu kita nggak ubah itu undang-undang KPK atau kita tidak. Jadi kalau lihat di program itu kombinasi keseimbangan antara penindakan dan pencegahan. Dan kita bicara malah bahas masalah integritas, sistem integritas nasional. Bahkan beberapa perdebatan kan kita akan men-setup satu institusi yang bertanggung jawab terhadap integritas pegawai negeri, penyelenggara negara yang tersebut integrity office. Jadi keseimbangan itu. Persoalannya kembali lagi, ketika ada bicara pencegahan, itu sebenarnya nuansa penindakannya banyak. Ambil contoh LKPN. LKHKPN itu kan sebenarnya kelihatan itu pencegahan, tapi di balik itu semua kan banyak penyimpangan-penyimpangan kalau di dalamnya ada potensi penindakannya yang kita sebut kalau kita dalami ada orang yang tidak bisa bertanggung jawab harta itu dari mana. Jadi Anda nggak boleh menyampingkan penindakan, Anda boleh juga nggak menyampingkan memprioritaskan. Keseimbangannya yang paling penting. Karena perilaku yang mau kita ubah ini kan perilaku yang kita sebut sebagai itu devil in detail ya. Ada sesuatu yang detail-detail yang harus dilakukan. Detail-detail itu Anda nggak akan bisa kalau ketemu presiden yang hanya umum-umum saja, yang dia tidak punya pengalaman yang saya sebut sebagai tacit knowledge di dalam organisasi. Anies memiliki tacit knowledge, bahkan memahami detail-detail mengenai perilaku tentang pencegahan dan penindakan. Anda bayangkan saja ketika menjadi rektor saja dia wajibkan orang untuk bahas 3 SKS yang kita sebut sebagai pembelajaran anti korupsi. Sementara ITB saja 3 SKS itu pelajaran pilihan. Jadi passion, strong desire itu nggak ada di pelajaran semua orang. Itu yang sulit kita untuk mengatakan bahwa orang itu mengucap, bertindak, berpikir sesuai dengan yang kita sebut sebagai memerangi perilaku korup, sehingga kemudian jauh dari perilaku-perilaku yang kita sebut sebagai konflik of interest. Which is itu yang nggak bisa diselesaikan Sri Mulyani, jadi Sri Uni Eropa dan lain-lain, hanya ketawa-ketawa aja kita. Karena memang konflik of interest itu Anda kan bicara kode etik, ya kan? Kalau Anda bicara kode etik, ya bagaimana ada orang yang mentertawakan etik gitu. Bahkan presidennya nggak paham
bahwa memajukan anak itu bertentangan dengan kode etik. Jadi sekali lagi, ini persoalan besar yang hanya bisa dipegang oleh seseorang yang memimpin negeri ini, yang kemudian dia tidak punya konflik interest di situ. Itu persoalan utamanya, Mbak. Baik, Mas Dev, yang terakhir tentunya kalau melihat dari paslon 02 ini menyebut akan menjamin nihilnya intervensi pada KPK, termasuk dari kepolisian. Bagaimana kemudian paslon 02 berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut? Ya gini, kalau untuk menghindari konflik of interest, untuk menghindari intervensi apapun ya memang tidak boleh ada overlapping. Jadi memang harus sepenuhnya berjalan penegakan hukum itu, apalagi yang berkaitan dengan korupsi. Kalau memang benar-benar kita serius ya itu harus dilepas sepenuhnya untuk menjalankan tanpa ada intervensi dari manapun. Nah, maka itu sesuai juga dengan triumvirat sistem pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ya harus berjalan masing-masing dan saling menjadi check and balance. Nah, maka itulah penting dan juga sesuai dengan komitmen kita dan sesuai dengan konsep utama dari paslon nomor 2 untuk benar-benar membangun sistem hukum yang bisa melayani dan juga melindungi kepada semua masyarakat dan juga memberikan kepastian hukum. Karena tanpa adanya kepastian hukum ini akan menghambat sistem perekonomian juga. Jadi dengan memberantas korupsi dari semua level, memberikan kepastian hukum dan penegakan hukum, ini akan memberikan ketenangan bagi investor baik asing ataupun domestik untuk melakukan investasi dan juga memberikan sumbangsi kepada kemajuan negara. Dan yang tujuan akhirnya adalah memberikan pelayanan yang utama kepada masyarakat dengan meningkatkan devisa kita dan juga memperluas wilayah lapangan pekerjaan bagi masyarakat secara umum. Begitu. Baik, kita nantikan tentunya diskusi malam nanti di KPK gagasan anti korupsi dari masing-masing capres. Terima kasih Bang Saud, Mas Tama, Mas Dev sudah bergabung di Bersatu Kawal Pemilu.